Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah yang kesekian kalinya aku lewat jalan sini. Tapi nggak apa-apa, satu jalan 1000 cerita. Selamat siang dan salam sejahtera saya ucapkan dari kota Sampit. Kota yang sejuk, kota yang indah, kota yang damai, kota yang cantik. Gimana kabar dan keadaan kalian hari ini cuy? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan kabarnya baik-baik saja. Dan buat kalian yang sedang sakit ataupun lagi berada di tempat tidur sakitnya, saya ucapkan semoga penyakitnya cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, siang ini saya nggak orderan coy, jadi ini hanya ngeluyur-ngeluyur sambil ngoceh-ngoceh, nggak tentu, nggak jelas apa yang diucehin. Semoga aja di jalan nanti bisa ketemu sesuatu yang bisa kita jadi bahan obrolan. Amin. Tapi yang jelas hari ini saya ingin apa ya, ingin mempertegas. Kenapa lagi? Oh ya, kenapa ataupun alasan saya memilih untuk menjadi motovlogger, bukan menjadi youtuber lain, misalnya mancing ataupun vlogger food ataupun ya yang lain-lain lah. Yang jelas, kenapa saya memilih menjadi motovlogger. Jadi hari ini saya ingin jelaskan sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Jalan-jalan ke Kota Ngawi, jangan lupa membeli kubis. Jika kalian ingin ketawa ke TV, tontonlah video ini sampai habis. Dan jangan lupa pula tinggalkan jejak kalian dengan cara like, comment, serta share ke teman-teman kalian, supaya channel ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat walaupun faedahnya cuman hanya sejengkal. Buat kalian semua saya ucapkan welcome back to my channel. Oke cuy, suasana di Kota Sampit kali ini sedang panas, tapi panasnya enak. Enak dalam artian apa ya, nggak menyengat panasnya cuy. Jadi ini saya sedang berjalan menelusuri meniti lagi Jalan Cilikriwut, tempatnya ya sekitaran daerah Kompi lah inilah. Oh belum juga, sekitaran daerah Tidar, mendekati Kompi. Jadi hari ini saya ingin menjelaskan, mempertegas, menjelaskan kenapa saya memilih menjadi motovlogger. Awalnya saya waktu pertama kali saya buka-buka YouTube. Jadi kemungkinan gini cuy, orang yang menjadi apa ya, youtuber pemula itu kemungkinan besar itu sama seperti saya pengalamannya. Jadi awalnya bosan sama dunia sosmed, Facebook, WA ataupun Instagram ataupun TikTok ataupun ya yang lain-lain lah, yang jelas dunia sosmed udah mulai bosan, jadi beralih ke nonton YouTube. Nah di sana belajar ya, ternyata asik YouTube, belajar tentang pengeditan. Nah setelah pengeditan baru deh setelah itu masuk ke dunia bikin channel. Nah jadi mungkin sama pengalamannya seperti saya coy. Jadi awal-awal itu setelah saya belajar ngedit, walaupun hanya bukan pro, masih pemula coy,
Saya awalnya mau bikin ya video-video. Jadi video yang pertama banget aku upload itu video tentang anak saya. Anakku cuy, anakku yang masih kecil joget-joget. Jadi itu video pertama yang aku upload. Dan kualitasnya pun pada saat itu saya belum bisa gimana caranya bikin video itu membesar. Membesar kayak gelang karet. Ya dibikin besar, jadi seada-adanya waktu itu cuy. Dan itu video pertama yang saya upload. Terus yang kedua saya upload video tentang apa ya kemarin, oh ya tentang saya nanam padi. Waktu itu saya masih belum ngojek, sudah ngojek cuman jarang. Jadi waktu itu saya nanam padi, sawah maksudnya. Nah di situ saya nanam padi. Itu video yang kedua saya upload. Dan setelah itu apa lagi ya, lupa udah. Cuman waktu itu saya ngeditnya lama cuy. Jadi satu video itu saya bisa menghabiskan waktu sekitar berapa ya, setengah hari bahkan bisa lebih buat hanya untuk mengedit. Nah, lucu lah pengalaman saya waktu itu. Bukannya lucu sih, sedih soalnya saya nggak ada temen yang bisa bantuin saya. Jadi semuanya pengalaman saya, mulai dari pengeditan, tentang bikin channel ataupun ya gimana itu semua saya dapat dari YouTube cuy. Dan memang bener di YouTube ini apapun yang kalian cari pasti ada, baik yang bagus ataupun yang tentang dunia bokep pun bahkan ada di YouTube. Setelah itu lanjut kita cuy, lanjut. Saya bingung, jadi apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Lampu hijau. Tancap. Waduh, kena aku cuy, kena lampu merah lagi. Jadi waktu itu bikin video kedua saya tentang perjalanan. Sebenarnya saya itu mau bikin tutorial. Nah di video kedua itu saya mau mengangkat tentang tema budaya Kota Waringin Timur khususnya, dan ya budaya tentang Kalimantan Tengah lah. Jadi video ketiga waktu itu subscriber saya masih di bawah 100, masih sedikit. Dan di video ketiga saya masih cari-cari harus kemana ini. Dan di video keempat saya sudah mulai menemukan jati diri saya sebagai motovlogger. Waktu itu saya menemukan channelnya siapa ya, Agung Painter Vlog. Painter Vlog ya, Agung Painter Vlog. Lupa aku namanya coy. Soalnya dia itu subscribernya banyak, cuman dia pensiun sekarang. Jadi channelnya itu memang menurut saya sayang, soalnya lebih 100.000 lebih sudah subscribernya, cuman nggak dia upload lagi sekarang. Entah kenapa alasannya, saya kurang tahu. Yang jelas dia itu motovlogger ngapak. Dan Mas Agung ini memang kalau menurut saya sih kocak, lumayan lah. Jadi mulai saat itu saya tertarik. Kenapa aku jadi lewat sini? Lupa aku. Aduh, bingung aku. Kita belok. Salah jalan. Jadi saya mulai tertarik sama motovlog itu setelah nonton video-videonya Mas Agung itu, Agung Painter Vlog. Kalau lupa, yang jelas Agung itu pasti ada motovlog ngapak. Dan di situ saya banyak belajar sama channel itu, sama channelnya Mas Agung. Jadi tentang cara ngomong-ngomong ataupun caranya. Ini kamera gerak apa enggak sih?
tentang ya macam-macam lah, gimana caranya supaya kita ngomong-ngomong sambil ketawa. Oh. Dan ya apa ya tentang intonasi intonasi ya semuanya lah. Jadi saya belajar, dan pertama kali saya upload ya tadi di mana ya, itu tadi tempat saya awal saya pembukaan tadi cuy. Dan itu memang tempat ngetem saya ngojek. Di situ saya pertama kali waktu itu masih subuh enggak, setengah 6 lah, setengah 6 setengah 7 lupa saya cuy. Dan ya alhamdulillah, sebenarnya videonya itu jelek. Waktu itu saya hanya menggunakan kamera ini kamera Kogan. Cuman ngeditnya waktu itu waduh sedih cuy, itu hampir 1 hari lebih untuk menjadikan satu video. Dan setelah itu lanjut ya akhirnya ya sambil belajar. Jadi kenapa harus memilih motovlog? Ya pertama karena memang saya ini orangnya banyak hidup di jalan. Bangun tidur terus mandi langsung jalan. Tidak lupa menggosok gigi langsung jalan. Bukan sih ya, memang soalnya kerjaan saya memang banyak di jalan coy. Jadi mau nggak mau ya nggak ada lagi jalan. Kalau saya bikin video mancing, yang jelas bikin video mancing perlu waktu buat mancing, jadi nggak bisa kan. Terus bikin video tentang tutorial yang jelas saya kalau lihat kamera agak grogi, soalnya muka jelek. Dan ngebacotnya pun nggak bisa, pengalamannya nggak ada. Nah, jadi itu. Terus yang ketiga apalagi ya yang jelas motovlogger ini bagi saya menyenangkan. Itu aja alasan saya cuy. Dan memang banyak belajar cuy. Jadi setiap kita nonton video-videonya teman-teman, walaupun mau baik motovlog pemula ataupun yang sudah pro. Kalau yang sudah pro sih nggak usah cari-cari bahan lagi, tinggal asal ngebacot aja pasti ada penontonnya. Yang jelas kita harus sering-sering nonton punya pemula. Dan waktu itu buat bikin judul ataupun gimana judulnya yang pas, itu saya sering nonton channelnya siapa waktu itu ya, Dan GC. Jadi di situ memang beliau ini channelnya ini maksudnya memang mengajarkan tentang tutorial gimana caranya menjadi YouTuber pemula. Tentang ya maksudnya biar judul dari video yang kita buat itu bisa masuk dalam mesin pencarian YouTube ya, insya Allah. Jadi untuk menangkap minatnya orang itu yang pastinya dari judul. Kalau judulnya nggak masuk ya nggak bisa juga. Dan setelah itu lanjut jalan. Bah, akhirnya ya sedikit demi sedikit ya apa ya, ya alhamdulillah lah. Walaupun terus terang, walaupun kalau dari segi pengeditan, kalau sekarang saya paling menghabiskan waktu ya sekitar paling lama setengah jam untuk ngedit satu video. Dan itu pun kalau video memang durasi dalam waktu panjang. Kalau cuman pendek-pendek ya paling 10-15 menit ataupun sambil makan saya udah bisa. Tapi yang jelas saya memang ngeditnya natural jadi natural, artinya saya nggak perlu imot, nggak perlu lagu, nggak perlu mimik yang misalnya kayak orang bacot ataupun apa ya macam-macam ya, ataupun ya banyak lah. Kalau biasanya kalian nonton
video-video punya teman-teman biasanya kan ada yang emot ketawa ataupun doubling yang seperti itulah. Kalau saya memang saya bikin natural sih, jadi dapat video hasil record langsung saya bikin, yang baik ambil, yang jelek tinggalkan. Sama seperti percintaan. Bukan cuy, itu hanya selingan. Jadi seperti itu cuy. Setelah dapat video, saya pisahkan antara gambar sama suara. Setelah itu saya bikin debu di depan ada debu. Setelah itu saya bikin stabil. Setelah stabil ya langsung saya pasang tinggal tempel. Jadi deh ya, walaupun sambil makan kalau saya ngedit ya bisa cuy. Jadi saya memang orangnya suka yang simpel. Makanya saya sukanya kalau pakai HP. Jadi saya ini ngeditnya pun cuma menggunakan HP dengan aplikasi Power Director. Dan kalau pakai HP saya memang dipermudah. Kalau menggunakan kamera itu memang agak dipersulit, soalnya kualitas gambar kita harus kadang menurunkan, kadang menaikkan. Bahkan untuk pernah dulu saya kena mode ya, jenis MAP, jadi memang rada-rada susah. Jadi kita harus pindah dulu ke MP4. Setelah itu edit lagi, nunggu lagi jalannya. Semoga aja gambarnya bagus. Aduh, jalannya berdebu coy. Memang kata Sampit lagi jalannya rusak. Ya maklumlah, keuangan kas daerah Kota Sampit memang lagi menipis. Jadi pemerintahnya mungkin perlu pilih-pilih dulu yang mana perlu dibenahi. Kalau memang masih bisa dijalani, dan kecuali ada yang makan korban baru bisa diperbaiki. Biasa seperti itu cuy. Apa lagi ya? lanjut terus kita cuy. Sampai mana perjalanan ini? Tentang pengeditan sudah, tentang kalau thumbnailnya, kalau masalah thumbnail saya hanya menggunakan yang paling simpel. Saya hanya menggunakan aplikasi Pixel Lab. Dan kalau ini rekam, dulu saya rekam pakai Power Director, pakai kamera biasa, kualitas suaranya jelek cuy. Jadi sekarang saya menggunakan aplikasi open kamera dengan pengaturan itu menggunakan mic eksternal, dan saya hanya menggunakan headset yang untuk rekam suara. Maksudnya saya hanya mencolokkan headset yang bawaan HP-nya memang ya, yang bawaan HP. Soalnya saya ini orangnya jarang pakai headset, jadi ini penghancur jalan kita cuy. Bayangkan ini muatannya sekitar 28 ton, dan bisa kalian lihat alasan kenapa jalan di Kotim rusak itu bisa kalian perhatikan nomor platnya cuy. BK biasanya daerah Sumatera ya, Sumatera mana kurang tahu. Jadi itulah kenapa Kota Sampit jalannya banyak rusak. Yang bikin rusak bukan orang Sampit cuy. Silahkan ya, mungkin banyak kalau orang Sampit ini itu tronton BM. Kalau truk orang Sampit rata-rata platnya cuman ya ada sih, cuman sedikit. Tapi kalau plat yang kendaraan berat seperti ini biasanya platnya memang dari luar kota. Nah, jadi gimana mau nggak rusak? Sebenarnya kesalahannya itu berasal dari pemerintahnya sendiri cuy. Coba kalau dipertegas, kalau muatan besar harus menggunakan plat KH maksudnya. Soalnya kalau Kalimantan Tengah ini semua platnya KH, baik kendaraan besar kecil semua KH.
satu provinsi ini nggak ada plat lain, cuman KH. Jadi bayangkan satu truk ini muatannya 28 ton. Jika yang melewati 100 truk gimana nggak nangis jalannya cuy. Jadi itulah yang bikin jalan rusak. Jalannya di sini, biaya pajaknya di kota lain. Mungkin bayar kirnya aja yang di sini cuy. Kalau bayar pajak ya masuk daerah itu platnya KT. Itu muatan aspal biasanya 30 ton cuy. Bayangkan cuy, dengan kondisi jalan seperti ini mungkin hanya mampu bertahan setahun 2 tahun, jalan udah rusak. Jadi yang bayar orang Sampit, bayar pajaknya, yang menggunakannya daerah lain. Sebenarnya yang salah siapa? Ayo, pemerintah daerahnya ataupun petugasnya atau siapalah. Jadi mohon kesadarannya aja cuy. Lanjut pembahasan kita cuy tentang cara mengedit tadi. Jadi ya apalagi ya alasan kenapa milih jadi motovlogger ya mungkin itu tadi aja cuy. Ya udah saya sebutkan tadi. Dan apa lagi ya? Nggak ada lagi sih sepertinya. Terus terang kalau jadi motovlogger ini baik buruknya menurut saya cuy. Soalnya kalau di Sampit motovlogger itu bisa dihitung. Silahkan kalian buka motovlog Sampit di pencarian Google, yang ada itu muncul cuman 1, 2, 3 orang. Makanya kalau di Sampit ini motovlogger itu nggak laku. Jadi harus bermental baja cuy. Kalau mau jadi motovlogger itu harus bermental baja. Soalnya orang Sampit ini belum tahu motovlog itu apa, ataupun apa-apa. Yang jelas kalau mau jadi YouTuber di Sampit, mau berhasil itu pertama tentang tutorial apa misalnya ya, yang jelas tentang tutorial. Yang kedua tentang game. Yang ketiga tentang vlogger food. Yang keempat tentang mancing, apalagi mancing dibumbui dengan ya bumbu-bumbunya yang biasalah. Mancing mania barang titit ya seperti itulah. Jadi memang kalau nah itu baru KH, cuman bukan Sampit itu GK Pangkalambun. YouTuber kalau mau jadi sukses di Sampit, mau jadi YouTuber di Sampit itu yang pasti apa ya itu tadi 4 tadi cuy. Dan sepertinya saya udah capek, kehabisan kata-kata juga, mau ngoceh apa lagi cuy. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian di video ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya cuy. Dan jika kalian berkenan silahkan share ke teman-teman kalian biar channel ini bisa memberikan informasi-informasi yang berfaedah lainnya. Itu aja cuy. Sekian dulu saya ucapkan terima kasih saya ucapkan buat kalian. Dan jika ada sumur di ladang, izinkan saya menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, insya Allah saya akan bikin konten lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tabe dari Sampit.